Kembali di sini, yaitu nama-nama atau nama-nama akun pada Harta Lancar dan definisinya. Kemudian juga akun-akun ini berlaku untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ya guys. Kemudian guys perlu bedakan juga antara nama akun dan klasifikasinya. Jadi misalnya Harta Lancar dan kas itu ya, itu Harta Lancar adalah nama klasifikasi, sedangkan kas adalah nama akun ya. Dan tidak semua perusahaan harus mempunyai akun-akun tersebut ya. Jadi akun-akun tersebut dibuka atau dipakai hanya sebatas kebutuhan saja ya. Gitu. Jadi misalnya perusahaannya tidak punya truk ya, jadi nggak usah buka akun yang namanya truk atau kendaraan misalnya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke ya, so there are some things that I would like to explain to you all ya. Okay, so of course I'm going to explain you the names of current assets accounts and also the definitions, and all of the accounts that I'm going to explain are applied to service company, trading company, as well as manufacturing company. And you guys have to differentiate between classification and names of accounts, yeah. And we do not have to make, and we do not have to have all of the accounts here, yeah. Okay, so we just open the accounts based on the needs, yeah. So for example, we don't have truck, so we don't have to open the account named truck or vehicle, ya. Okay, let's get started. Nah, akun yang pertama, ini bukan akun ya, tapi adalah klasifikasi. Ya, jadi klasifikasi yang pertama namanya adalah harta lancar atau current asset. Ya, jadi sekedar mengingatkan, jadi current asset adalah jenis-jenis harta yang normalnya dapat diuangkan atau diubah menjadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, jadi misalnya apa? Ya kalau kas ya pasti ya, karena kas itu adalah uang tunai itu sendiri ya. Nah berikutnya adalah seperti piutang dagang, kemudian piutang bunga, piutang wesel, surat berharga, persediaan barang dagangan, dan juga perlengkapan. Ya, jadi misalnya seperti itu. Ya. So current asset is the assets which can be converted back to money less than 12 months in a normal condition, such as receivable, account receivable, such as note receivable, interest receivable, marketable securities, ya, stocks and bonds, and also supplies. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah akun yang namanya akun kas atau cash. Ya. Jadi akun cash itu adalah uang tunai milik perusahaan yang biasanya disimpan di dalam perusahaan itu sendiri, di kantor, atau bisa juga di bank. Jadi oleh karenanya ada dua akun ya, jadi akun kas kecil dan akun kas di bank. Ya. Jadi cash is all of cash owned by the company, and the position of the cash is not always stored in the company office, but also most of them may be stored in the bank. So we have a account names cash in bank and also cash in the office or petty cash. Yeah. Okay, we are going to detail each of them. Ya. Okay. Nah, ada akun kas di bank atau cash in bank. Ya, jadi adalah uang tunai perusahaan yang ada di bank, bisa dalam bentuk memang betul-betul tunai ya, atau bisa diambil sewaktu-waktu. Itu dalam bentuk current account, atau bisa juga dalam bentuk deposito atau time deposit account ya gitu. Ya, so cash in bank is the total amount of money held at the bank by a company. Yeah, so the money belongs to the company but stored in the bank for the safety and for the convenience in transferring Okay, so it can be in the form of current account or it can be in the form of deposit account or time deposit account. Nah. Kemudian akun berikutnya adalah akun kas kecil atau yang namanya adalah petty cash.
Ya, jadi petty cash adalah uang tunai yang ada di perusahaan, ya, yang ada di kantor ya. Nah, biasanya dalam jumlah yang relatif nggak besar ya, relatif kecil sesuai kebutuhan sehari-hari kantor atau perusahaan tersebut, ya. Oke. Now, so petty cash is a small amount of discretionary funds in the form of cash. Yeah, okay, used for relatively small daily expenditures. Yeah, okay, and it doesn't make any sense if we have to use a check for the small amount of payment. Ya, nah jadi juga nggak masuk akal atau nggak praktis ya kalau kita pakai cek ya tiap kali kita mengeluarkan pengeluaran dalam jumlah yang kecil ya. Jadi cukup disediakan aja di perangkas perusahaan sejumlah uang untuk keperluan sehari-hari ya. Itu dalam satu akun yang namanya adalah petty cash ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah surat berharga atau marketable securities ya atau akun surat berharga ya. Nah, apa itu akun surat berharga? Jadi yang namanya surat berharga adalah contohnya adalah obligasi dan saham. Ya, jadi obligasi dan saham adalah salah satu contoh surat berharga yang biasanya dimiliki oleh organisasi atau perusahaan dan tujuannya untuk investasi sementara, ya, karena mungkin perusahaan lagi ada kelebihan kas misalnya, ya. Nah, kemudian jenis investasi sementara yang lain bisa dalam bentuk deposito atau emas, ya. Oke. Ya, so marketable securities are assets that can be liquidated to cash quickly. Ya, and these short-term liquid securities can be bought or sold on the public stock exchange or public bond exchange. Ya, so we can buy stocks in the public stock exchange, or we can buy bonds in the public bond exchange. And stocks and bonds are easily to be converted into cash, but we do not pay attention to the price. Yeah, so the price can go up or go down. Yeah, okay. Yeah, so in short, marketable securities, stocks and bonds are one of the instruments that chosen by the company for investing, for short-term investment. Yeah, or maybe because the company has an excess cash. Yeah, so the cash can be put for the short time into the form of stocks or bonds. Yeah. Oke, kemudian berikutnya adalah akun piutang dagang atau namanya account receivable atau AR. Ya, jadi AR atau account receivable atau piutang dagang adalah hak kita untuk menagih uang tunai pada pihak ketiga karena pekerjaan dan barang telah kita selesaikan atau telah kita kirimkan ke dia. Ya, jadi karena kewajiban kita yaitu berupa jasa kita atau barang kita udah kita kirimkan, maka kita berhak mendapatkan pembayaran. Tapi customer tidak bayar secara langsung ya, tidak bayar secara langsung hari itu, tapi biasanya dia molor bisa jadi berapa saat ya, asal nggak lebih dari 1 bulan itu it's okay ya. So account receivable or ER is the balance of money due to a firm for goods or service delivered or used but not yet paid by customers. So we have already finished our service, but we haven't got the money, or we have already sent the product or goods, but we haven't got the money. So we put it in the account named account receivable. So it means that we have rights to have or to get the money from the customers. Nah, kemudian akun harta lancar yang lainnya adalah yang berdekatan juga dengan piutang dagang adalah piutang wesel atau note receivable. Ya, jadi note receivable ini hampir sama dengan piutang wesel, dengan piutang dagang, yaitu hak kita, hak perusahaan untuk menagih sejumlah uang pada pihak ketiga, ya, secara lebih formal ya. Jadi kalau note receivable ini atau piutang wesel ini beda sama account receivable. Jadi kalau piutang wesel itu sifatnya lebih formal, lebih resmi, ya, dan bisa jadi dikenakan bunga, ya, karena jangka waktunya bisa lebih lama dari 1 bulan, ya, seperti itu. Ya, jadi notes receivable represents claims for which formal instruments of credit are issued. Ya, so notes receivable is more or less like promissory note. So he or she or the others promise to pay some of money to us
in the certain time. Yeah. Okay. And the credit instrument normally requires the debtor to pay interest and extends for time periods of 30 days or longer. So if we think that the length of time is pretty long, so we can put an interest. Yeah. So it could be our our invoice, yeah, or the product that we sell to them, or the service that we already finished to them, but they haven't paid yet. They haven't given us the money, so we can put some interest on the money that they haven't paid. Yeah. And usually the time is at least 30 days or maybe more. Ya. Oke ya, jadi note receivable ini sifatnya lebih formal, jadi lebih hitam di atas putih dibandingkan yang account receivable. Dan bisa jadi juga kita mengadakan tuntutan ya, seandainya sampai waktu yang disepakati belum dibayar ya. Nah, itu kita taruh pada akun yang namanya akun piutang wesel ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akun piutang bunga atau interest receivable. Ya, jadi interest receivable adalah pendapatan bunga hak perusahaan ya. Karena dengan berjalannya waktu, namun tidak pada saat atau belum dibayarkan oleh debitur atau belum saatnya pembayaran, ya, tapi sudah bisa kita klaim sebagai pendapatan bunga kita, ya, gitu. Ya, so interest receivable refers to the interest that has been earned, ya, by the company, ya, but hasn't actually been paid, ya. So interest receivable has become the right of the company, but it hasn't been paid by the debtor. Yeah, okay. We can also charge the customer because they pay too long. Yeah. So we can also charge the customer because they pay too long. We can also charge the interest. Yeah, because they pay not on time, but they pay late, ya, we can charge some. Oke. Kemudian akun persediaan barang dagang, ya, akun persediaan barang dagang atau merchandise inventory, ya. Nah, jadi merchandise inventory adalah nilai persediaan barang dagang yang tersedia, jadi yang berada di tempat penjual, tapi siap untuk dijual, tapi belum terjual. Ya, jadi merchandise inventory dalam perusahaan dagang adalah nilai persediaan barang dagangan. Jadi barang dagangan itu sudah ada di tempat kita, ya, siap dijual tapi belum laku, ya. Nah, itu nilainya berapa? Itu kita catat pada akun yang namanya nilai persediaan barang dagangan, ya. So merchandise inventory is the cost of goods on hand and available for sale. Ya, so the cost of goods on hand and available for sale. So jadi nilainya berapa dari barang tersebut, ya, itu belum terjual, ya. Jadi nanti kalau terjual, ya beda lagi, ya, itu nanti ada harganya sendiri, ya. Nah, ini masih baru harga pokoknya aja, ya. Oke. Kemudian ada untuk perusahaan manufacturer itu ada 3 jenis persediaan, ya, 3 jenis inventory, ya guys, yaitu raw material, work in process, sama finished goods. Nah, untuk yang raw material ini ada nilainya juga, ya. Jadi kalau yang tadi itu yang inventory atau merchandise inventory itu yang untuk perusahaan dagang. Nah, tapi untuk yang manufacture itu ada raw material, work in process, dan finished goods. Nah, ya. Nah, nanti untuk yang raw material atau persediaan bahan mentah itu ada nilainya sendiri. Ya, jadi bahan mentah adalah bahan input untuk masuk pada proses produksi, ya. Nah, jadi yang berikutnya bahan input ini akan diubah menjadi barang jadi atau finished goods, ya. Jadi raw materials are input parts into a production process where they are going to be transformed into finished goods, ya. Jadi nilai barang mentah yang ada dalam perusahaan ini belum diotek-otek, ya, berupa barang mentah, itu nilainya berapa, dicatat pada akun yang namanya akun persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Nah, kemudian setelah barang mentah itu masuk pada proses atau production process, maka namanya berubah lagi, ya. Jadi dia bentuknya udah nggak barang mentah lagi, tapi menjadi barang setengah jadi. Ya, bisa barang setengah jadi atau seperempat jadi, 3/4 jadi.
Yang penting dia barang dalam proses atau work in process, ya. Jadi work in process inventory. Jadi work in process inventory, ya. Jadi work in process inventory adalah persediaan barang dalam proses, ya. Jadi itu bukan barang mentah, juga bukan barang jadi, ya. Jadi belum barang mentah, dibilang barang mentah bukan, dibilang barang jadi bukan. Jadi kita nggak bisa masukkan dalam nilai barang mentah, nggak bisa, nilai barang jadi juga belum. Jadi tengah-tengah. Ya, tapi harus kita ukur nilainya berapa. Itu namanya adalah persediaan atau nilai atas barang setengah jadi, ya, atau work in process, ya. So work in process inventory, ya. Oke. Ya, jadi work in process adalah nilai persediaan barang yang masih dalam proses produksi menunggu penyelesaian menjadi barang jadi. Ya, jadi the term work in process atau work in progress is a production describing partially finished goods. Ya, jadi partially finished goods. Ya, so partially finished goods. Ya, awaiting for completion. Ya. Oke. Oke, and then kemudian kita masuk pada yang berikutnya yaitu nilai persediaan barang jadi. Ya. Oke, nilai persediaan barang jadi atau finished good inventory, ya. Nah, jadi kalau tadi adalah barang mentah sudah nilainya berapa kita tulis, barang dalam prosesnya agak susah ya nilainya, ya. Itu sudah kita tulis, maka yang berikutnya adalah nilai barang jadi itu nilainya berapa atau pengorbanannya berapa rupiah, harga pokoknya berapa rupiah. Itu kita tulis dalam akun yang namanya akun persediaan barang jadi atau finished good inventory, ya. Jadi barang jadi atau barang selesai adalah output dari proses produksi, output dari pabrik, tapi belum terjual kepada pelanggan. Nah, ini beda sama istilah merchandise inventory ya guys, ya. Jadi kalau merchandise inventory itu kan pada perusahaan trading ya, dagang ya. Tapi kalau dalam perusahaan manufacturer itu barang jadinya namanya finished good inventory. Itu beda ya gitu. Meskipun sama-sama barang jadi. Jadi finished goods are products that have completed the manufacturing process but haven't been sold to customers. Ya, itu what is the value of that? Ya, jadi berapa nilai dari finished good-nya itu? Ya, itu dicatat pada akun yang namanya akun persediaan barang jadi. Ya. Kemudian sebelum saya masuk ke bagian yang berikutnya, bolehlah dikasih subscribe, like, sama share ya. Share-nya nanti aja, ya. Komen kalau ada questions, ya. Oke. Ya, jadi share, subscribe itu nggak bayar ya guys, tapi membantu channel ini untuk bisa support kalian memberi video-video yang bermanfaat untuk pengembangan keterampilan dan ilmu pengetahuan finance dan accounting kalian. Ya, oke, silakan di subscribe sekarang dan tekan tombol like-nya ya. Oke, terima kasih. Ya, gitu. Oke, saya akan lanjutkan sebelum ke bagian berikut ini, saya akan jelaskan bahwasannya ada kebiasaan pembayaran di awal ya, jadi payment in advance ya. Nah, jadi untuk pembayaran sewa tempat, pembayaran asuransi, pembayaran iklan itu normalnya dibayar di depan ya, khususnya untuk asuransi ya, sudah pasti ya. Nah, sewa dan iklan juga demikian ya. Nah, jadi pembayaran di depan ini bukan bayar belakang ya, ini untuk ya gimana ya, ini untuk ya mungkin untuk mengantisipasi jangan sampai non payment gitu ya, jadi udah dipakai kemudian dia non payment gitu ya. Nah seperti gitu ya. Jadi nah kemudian efeknya apa pada accounting? Jadi efeknya pada accounting itu ada yang namanya akun sewa dibayar di muka, ada akun biaya sewa. Ada akun asuransi dibayar di muka, ada akun biaya asuransi. Ada akun iklan dibayar di muka, ada akun biaya iklan. Ya. Jadi akun sewa dibayar di muka itu adalah akun yang masih menjadi hak kita. Sedangkan akun biaya sewa itu adalah akun yang sudah hangus gitu ya, sewa dibayar di mukanya udah hangus gitu ya. Nah, sama halnya dengan akun asuransi dibayar di muka, jadi nilai yang belum hangus. Sedangkan akun biaya asuransi itu adalah nilai yang sudah hangus, yang sudah terpakai. Ya, sama halnya dengan iklan dibayar di muka, itu nilai yang belum hangus, sedangkan biaya iklan itu adalah nilai yang sudah hangus. Ya, seperti itu. Jadi ada dua ya, ada dua akun itu ya. Gitu. So,
Advance payment is a type of payment made ahead of its normal schedule, such as paying for good or service before you actually receive or you actually use it. Yeah, okay. And advance payment are sometimes required by sellers or provider as a protection against non-payment. Yeah, so for example, coming to a hotel and I'm going to book a room, yeah, and then I do not pay in advance and I do not leave any identification. So it is very possible that so it's very possible that maybe I can leave it without telling anything and without giving any money. So jadi makanya tetap harus ada biasanya pembayaran di depan ya untuk hal-hal seperti itu ya, iklan, asuransi, apalagi asuransi ya, dan juga untuk biaya tempat ya, atau sewa tempat atau sewa hotel dan sebagainya itu mesti ada ya. Oke ya. Kalau hotel kita biasanya meninggalkan identitas ya apabila kita tidak bayar di depannya. Oke, nah akun-akun tersebut adalah akun sewa dibayar di muka ya, atau prepaid rent. Ya, jadi ini adalah hak atas penggunaan atau nilai yang belum hangus atas penggunaan sewa tempat atau gedung. Ya. Nah, jadi yang nilai yang belum hangus atas pembayaran atas penggunaan sewa tempat ya gitu. Ya. Ya, jadi a company makes a cash payment but the rent expense hasn't yet been incurred, so the company has a prepaid asset to report ya. So prepaid rent is the amount of money that hasn't been forfeited, hasn't been used. So the amount of money is still our right to use. Jadi apabila ada nilai akun sewa dibayar di muka, berarti ini adalah nilai sewa dibayar di muka, nilai sewa yang belum hangus ya. Dan apabila nilainya sudah hangus, maka berubah menjadi biaya sewa atau akun biaya sewa atau rent expense ya. Jadi akun rent expense adalah atau akun biaya sewa adalah nilai dari sewa dibayar di muka yang sudah hangus. Ya, maka dia berubah nama menjadi biaya sewa. Ya, nah, kenapa hangus ya? Karena dengan berjalannya waktu. Ya, jadi dengan berjalannya waktu, apakah tempat tersebut dipakai atau enggak, tetap nilainya akan jalan ya, akan menghanguskan nilai sewa dibayar di mukanya. Ya. Okay, so rent expense is the cost incurred by a business to utilize a property or location. Yes, for example, I'm going to rent an office, I'm going to rent a retail space, factory or storage space, so I have to pay the rent if the place is not mine. Yeah, if I don't have the place, I have to pay the rent to the owner. Yeah, okay. Nah, sama halnya dengan akun asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Ya, jadi prepaid insurance atau akun asuransi dibayar di muka adalah nilai dari asuransi yang belum hangus, ya, atau yang masih tersisa, ya. Oke ya, so payments made to insurers in advance for insurance coverage. Ya, jadi prepaid insurance is the amount of money that is still our rights. Ya, so insurance that hasn't been used or hasn't been due because of time. Ya, nah. Oke ya, jadi kalau sudah lewat waktu, maka akan berubah nama menjadi biaya asuransi atau insurance expense. Ya, jadi biaya asuransi adalah akun sewa asuransi dibayar di muka yang telah hangus karena waktu. Ya, nah itu berubah nama jadi biaya asuransi. Sama halnya dengan tadi yang prepaid rent itu tadi ya, atau prepaid expense ya. Gitu. So prepaid insurance that has been forfeited and turned into insurance cost over time. Nah, yang iklan nggak saya jelaskan ya, karena udah konsepnya sama kayak yang sewa sama yang asuransi. Nah, yang berikutnya kita masuk ke perlengkapan kantor ya, atau office supplies ya. Jadi saya nggak hanya nulis perlengkapan aja, tapi saya nulis perlengkapan kantor aja supaya real ya. Ya, jadi perlengkapan dalam akuntansi adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis pakai. Ya, jadi barang ini nilainya nggak seberapa tinggi, bersifat habis pakai, atau kalaupun toh bisa dipakai berulang-ulang, namun harganya relatif murah atau imaterial dibandingkan peralatan, dan dia tidak butuh energi listrik biasanya. Ya, apa contohnya? Contohnya adalah misalnya stationery, staples, ya, kotak sampah, ya,
kemudian pena, pensil, kertas, dan sebagainya. Itu adalah office supplies. Ya, jadi office supplies is the amount of administrative supplies. Ya, nah ini tiap bulan dia akan karena habis, ya habis karena penggunaan ya guys ya, bukan habis karena seperti yang asuransi atau sewa tadi ya karena waktu, bukan ya. Tapi di sini dia habis karena dipakai ya, maka akan berubah nama menjadi biaya perlengkapan ya pada laporan periode tersebut. Jadi dia akan berubah menjadi akun biaya perlengkapan kantor ya, atau office supplies expenses ya. Ya, jadi perlengkapan kantor yang telah habis digunakan sehingga berubah nama menjadi biaya perlengkapan kantor. Ya, jadi office equipment that has been used up so that it becomes office supplies expense. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya. Jadi saya telah menjelaskan ya nama-nama akun harta lancar baik pada perusahaan jasa, dagang ataupun manufaktur beserta definisinya. Kemudian guys bedakan ya antara klasifikasi dan nama akun. Jadi saya ingatkan kembali kalau harta lancar itu nama klasifikasi. Tapi kalau kas, piutang dagang, piutang wesel, ya perlengkapan itu adalah nama akun ya, beda ya. Dan tidak semua perusahaan harus mempunyai akun-akun tersebut ya. Jadi akun-akun tersebut dibuka sesuai apa yang mereka miliki. Kalau nggak mereka miliki jangan dibuka. Jadi misalnya nggak punya nggak punya raw material karena perusahaan dagang ya jangan dibuka akunnya ya. Nggak punya work in process, nggak punya barang dalam proses karena nggak ada, karena bukan perusahaan manufacture ya nggak usah dibuka ya. Jadi dibuka sesuai dengan keperluan ya. Okay guys, I've explained some of the things for you. So number one, I've explained some accounts in the current assets account and also the definitions such as cash in bank, petty cash, and then supplies, and also prepaid rent, prepaid insurance, ya, prepaid advertisement, ya, office supplies, ya, and it can be applied to all kinds of companies, including service company, trading company, and also manufacturing company. And you guys have to differentiate between classification and name of accounts. So for example, current asset is the name of account. Current asset is the classification name. And then cash, note receivable, account receivable are name of accounts. So you have to be able to differentiate. And then we do not have to open all of the accounts for our company. Yeah, so for example, our company is a trading company, so we just need, let's say, merchandise inventory account. So we do not need raw material, we do not need a work in process, or we do not need a finished good inventory account. Yeah, so we just open the account based on our needs, based on the company needs, and based on the type of the company, whether it's a service, trading, or manufacturing company. Oke, ya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dukung terus channel ini dengan like jika suka, dislike jika tidak suka. Kemudian bisa subscribe channel ini ya guys. Subscribe itu nggak bayar, tapi akan membantu kita untuk bekerja lebih maksimal untuk membangun channel ini. Kemudian komen jika ada pertanyaan dan share ke teman-teman dalam sosial media kalian ya guys. Okay. So, thank you all guys for your attention and for watching this video. I hope that I can give a value added to your knowledge. And please keep supporting this channel by keeping like and also subscribe and comment for questions and share to your friends in your social media. Okay, thank you all for your support. Thank you for joining. Stay safe and healthy. God bless you and see you on the next video. Okay, goodbye.